Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib merangkap imam pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Supriyanto SGU MPD dengan judul khutbah muhasabah diri. Muadzin Al-Ustadz Agus Tiar SGU SSI. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 6 Januari 2023 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Marzuki Ismail SAG MH dengan judul khutbah Tahun Baru dalam Perspektif Islam. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.   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 الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا عضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya milik Allah, Sang Maha Kuasa atas seluruh alam. Mari senantiasa kita dengungkan dalam lisan dan kalbu dan rasa kita, dalam setiap hembusan keluar masuk nafas kita, dalam setiap ketukan detak jantung kita, karena dengan anugerah nikmat Allah sajalah kita dapat berjumpa kembali dengan Sayyidul Ayyam, yakni pada hari Jumat yang mulia ini. Bukan hanya usia yang bertambah, Allah juga telah memberikan nikmat kesehatan, pekerjaan, keluarga dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu demi satu. Wabil khusus adalah nikmat istiqamah dalam Islam dan iman yang bersemayam di dalam hati dan jiwa kita. Salawat dan salam juga mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya minad dunya ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Untuk itulah marilah kita terus tingkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sungguh tanpa terasa waktu berjalan begitu sangat cepat berlalu. Serasa baru tahun kemarin berjalan, sekarang sudah akan berganti tahun kembali. Seolah baru saja kita mengalami masa kecil, masa sekolah yang kemudian beranjak kepada remaja, dan sekarang sudah dewasa, bekerja, berkeluarga dan punya anak. Bahkan di antara kita sudah banyak yang menjadi kakek bagi cucu-cucunya. Tahun kemarin gigi kita masih utuh dan sekarang sudah beberapa yang sudah tanggal. Seakan baru kemarin rambut kita masih hitam legam, akan tetapi sekarang sudah putih beruban.
Kemarin kita masih dipanggil ayah, sekarang kita sudah dipanggil menjadi kakek. Sungguh semua terasa berjalan begitu cepatnya dan waktu tak bisa diputar ulang kembali. Kita pun sebenarnya diberikan Allah kesempatan waktu yang sama, 24 jam dalam sehari, semalam 7 hari dalam sepekan, dan 12 bulan dalam setahun. Hanya pertanyaannya adalah, apakah hari-hari yang kita lalui itu ada membawa perubahan yang lebih baik pada diri kita? Adakah waktu yang sudah kita lalui itu memberikan perubahan kita lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan sebaliknya, waktu yang sudah kita lalui semakin bertambah buruk dan menambah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara umur kita terus kian bertambah, batas jatah usia kita justru semakin berkurang. Maka akhir yang baik atau husnul khotimah adalah menjadi harapan terbesar bagi kita. Kita ingin mengakhiri kehidupan kita di dunia yang sementara ini dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk itu marilah kita melakukan muhasabah menghadapi masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan kita di dalam ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tentang pentingnya muhasabah ini, evaluasi diri ini, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyamakan muhasabah diri dengan pedagang yang menghitung kerugian dan laba yang dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika keuntungan yang ia dapat, ia mensyukuri dan berusaha meningkatkannya. Demikian pun ketika merugi, ia akan mencari penyebabnya dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali pada masa yang akan datang. Begitulah mukmin yang berakal seharusnya melakukan hal yang sama terhadap amal perbuatannya di dunia selama ini. Hal ini diingatkan oleh baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berarti, orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati, dan orang-orang yang rendah akalnya adalah orang-orang yang selalu membenturkan hawa nafsunya dan ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, setidaknya ada dua garis besar yang perlu kita jadikan bahan muhasabah yang menentukan kehidupan kita. Yang pertama adalah muhasabah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muhasabah hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Ajaran Islam yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah
yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ubudiyah, dan tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amaliyah sosial. Hablum minallah dalam pengertian syariah sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hak Allah adalah menjalankan syariat Allah, beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Kita tulus dan ikhlas serta ridho dan senang bergembira menyambut seruan azan untuk salat fardu. Kita pun merasa ringan untuk menambah amalan-amalan sunnah, mulai dari salat qabliyah dan ba'diyah, zikir dan lainnya, membaca Al-Quran. Itu adalah bentuk kita telah menunaikan hak Allah kepada kita. Semua hak Allah itu adalah berpahala. Manfaat dan hasilnya adalah untuk kita sendiri, sebagaimana Allah menegaskan tentang diciptakannya kita sebagai manusia untuk beribadah kepadanya, yaitu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Adapun hablum minan nas dilakukan mengingat kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa peran, tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Maka di dalam Al-Quran acap kali terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, sekaligus diiringi juga dengan hablum minan nas. Di antaranya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada bapa ibumu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minan nas adalah bagai dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang muslim yang sejati. Untuk itu marilah kita adakan muhasabah diri sejauh mana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sejauh mana hubungan kita kepada sesama manusia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Koreksinya adalah, jika hubungan kita dengan Allah masih renggang, solat berjamaah masih belum rutin, bertadarus Al-Quran belum terbiasa, solat duha dan tahajud belum terbiasa, itu tandanya kita belum kenal Allah, belum faham pahalanya, dan belum menghayati hakikatnya. Dan itu bermakna pula kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi hubungan kita dengan sesama manusia juga adalah bermakna, mari perbaiki hubungan baik kita kepada kedua orang tua, kita sambungkan silaturahim yang terputus, kita bantu yang memerlukan, dan kita doakan kebaikan untuk semuanya. Saling memaafkan, saling menguatkan, dan hidup berjamaah di antara kaum muslimin bagai satu anggota badan yang saling melengkapi, bagi bangunan yang kokoh tak tergoyahkan. Allah menyebutnya dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kalian berpecah belah. Quran Surat Al-Baqarah 103.
Di akhir khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan firman Allah dalam surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Akan tiba masa mulut kita semuanya dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita akan berbicara dengan penuh kejujuran kepada Allah, Zat yang Maha Rahman. Maka dari itu, pantaskah kita mengaku hamba yang bertakwa ketika mata kita buta akan segala keadaan kekurangan serta kelaparan sesama? Pantaskah kita mengaku hamba yang beriman ketika hati kita selalu terisi oleh nafsu dan keserakahan? Pantaskah kita mengaku menjadi hamba yang paling Islam jika mulut kita masih penuh dengan cacian dan makian? Pantaskah kita merasa hamba yang paling bersyukur jika telinga kita tuli, hati kita dipenuhi dengan ingkar dan kufur? Pantaskah kita merasa paling berhak untuk masuk surga jika diri kita masih berselimut ujub dan takabur? Untuk itu, para hadirin sekalian, marilah senantiasa kita bermuhasabah diri kita, kita perbaiki akhlak kita ke depan. Mari jaga persatuan dan kesatuan di antara kita semua sebagai anak bangsa. Kita tingkatkan amal soleh kita kepada sesama. Semoga Allah merindai dan memberkahi segala langkah kebaikan kita di tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastashhiduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa alil baiti at-tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'is salihin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim fattaqu wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sawu sufufakum fa inna tashatashufu min tamamis salat. Luruskan dan rapatkan barisan safnya. Salatu jami'atan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حياك الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله